ini memang diskusinya berat ya, berkaitan dengannya karena memang sebenarnya ranah persoalan dualisme, Pak. Persoalan itu adalah ini ranah legislatif review, ini memang jatahnya Pak Ketua Nah, paling tidak begini dia ya, segala problem kita tahu bahwa semua ilmu yang diajarin dulu oleh dosen-dosen di Fakultas Hukum Indonesia ini adalah penuh dengan apa istilahnya ada ketentuan hukumnya ya. Hukum yang diatur oleh partai politik. Nah, itu tadi melalui produk undang-undang. Saya pikir dengan berbagai konsensus ya, konsensus politik, konsensus hukum itu tentu akan punya dia. Nah, jadi pada tataran ini sebenarnya saya ingin menyampaikan adalah soal efektivitas misalnya itu ya, soal evaluasi berkaitan dengan berbagai tahapan proses ya. Yang pertama adalah kita lihat secara bersama-sama bahwa dalam proses penyelesaian proses sengketa pemilu itu juga yakin pasti semuanya baik Panwaslu, Pilkada atau semuanya akan mengacu dengan SOP yang diatur secara teknis oleh Bawaslu, melalui Bawaslu kemudian kan, dan juga KPU-nya secara teknis juga ada melihat secara PKPU gitu. Nah, namun kemudian saya ingin men-highlight ya, highlight bahwa apa yang harus kita evaluasi secara bersama-sama bahwa kita setidaknya mendorong selaku penyelenggara ini kita ya, selaku penyelenggara mendorong agar profesionalisme dan integritas kita itu dapat menciptakan pemilu itu lebih akuntabel gitu ya, baik proses dan hasil. Walaupun sudah ada check and balancing ya, check and balancing, KIP atau KPU sebagai penyelenggara, kemudian Bawaslu sebagai pengawas. Nah, dengan berbagai mekanisme. Ya. Nah, jadi, pada akhirnya berbagai proses bisa kita tangani ya, berbagai proses bisa kita tangani. Pidana misalnya di Aceh, ya kan. Panwas bersama dengan sentra Gakumdu yang terdiri dari unsur kejaksaan di dalamnya, jika terdapat unsur-unsur yang berkaitan dengan sudah terpenuhi unsurnya ya, unsur formil dan unsur formal dan materinya terpenuhi, tentu akan jalan, akan bisa diputuskan sampai ke pengadilan. Nah, selanjutnya yang paling berat kita kan itu kan ketika pasca putus sengketa hasil ya. Nah, sengketa hasil 2024 itu sebanyak 21 di Aceh ya, yang kemudian lanjut sampai putusan finalnya itu kita harus mengulang pasca putusan MK, mengulang penghitungan suara-suara ulang itu di PD Jaya dan Aceh Timur. Nah, apa evaluasi kita misalnya seperti itu. Nah, kita sebagai penyelenggara, rumpun penyelenggara itu bagaimana juga misalnya itu kita memikirkan secara bersama-sama itu adalah agar pemilu ini bisa bisa efisien. Itu dia ya. Karena anggaran yang dibutuhkan untuk PSU, untung aja itu masih PSSU. Ya kan? PUSS itu ya, penghitungan ulang surat suara. Kita hanya menghitung C1. Bayangin saja misalnya, mohon maaf, ketika pileg itu di Gorontalo, itu PSU diulang dari awal, dan kemudian di soal DPD di Sumbar, itu seprovinsi itu yang harus diulang. Berapa banyak anggaran negara itu yang terhabiskan, misalnya begitu ya. Nah, itu yang paling tidak kita di Aceh itu juga selain penyelenggara dan pengawas secara teknis, berpikir bagaimana adalah
penyelenggaraan pemilu ini dapat setidaknya menjadikan sebuah peradaban. Ya, pemilu itu adalah mendidik peradaban yang lebih baik. Saya pikir itu Pak Mirza ya. Nah, berkaitan soal pilkada juga kan, walaupun saya tidak mengawasi secara teknis, tapi ya koordinatif kami dengan teman-teman di Kantor, waktu pilkada kantor. ya kita tetap berkantor. Nah, itu juga ya. Kita tetap berkantor. Namun kemudian karena secara kewenangan kita tidak melaksanakan apa ya, karena juga perintah dari Bawaslu RI, kami sami'na wa ata'na dengan Bawaslu RI karena hierarki gitu ya. Itu juga ya, kewenangannya ada di Panwas di Pilkada. Kemudian kita tidak mau apa istilahnya campur aduk lah kewenangan itu. Ya artinya Bawaslu RI juga menghormati dalam proses itu. Saya pikir dengan sinkronisasi dan harmonisasi berkaitan dengan dualisme ini, karena kami juga khawatir ada banyak surat itu yang nyampe ke kami. ada banyak surat yang nyampe, baik laporan, sudah nelpon dari paslon, baik di paslon pilkada wali kota dan malahan paslon untuk gubernur yang nelpon. Nah, itu kita sampaikan bahwa ini ada panwasli yang dibentuk oleh DPRA. Nah, gitu. Oh, bukan sama Pak Karo, bukan, begitu. Nah, jadi kemudian itu yang saya pikir ini memang soal apa ya? Soal harmonisasi itu ya. Harmonisasinya itu juga sudah harus dituntaskan ya. Ya, kita sepakat lah kan, misalnya apapun kata pembuat kebijakan yang sudah disahkan itu ya mau nggak mau ya semuanya kan ini kan aturan hukum ya. Selaku penyelenggara teknis saya tidak berkomentar karena kecuali saya harus mendisklaimer bahwa tidak sebagai pengawas pemilu, sebagai orang Aceh, misalnya begitu. Karena mohon maaf ya juga kita terlibat dalam proses itu, generasi-generasi yang memang dari awal juga kita tahu bagaimana merumuskan undang-undang pemerintahan Aceh ada cukup banyak versi. Nah, jadi kemudian terjadilah konsensus kan gitu dia. Saya pikir itu Pak Mirza, saya pikir ini menjadi momentum kita secara substantif bahwa penyelenggara pemilu, pengawas pemilu dari sejak proses rekrutmen, saya pikir itu prinsip-prinsipnya itu juga harus apa istilahnya ya bisa dipastikan transparan. Persoalan hasil itu kita serahkan lah kepada para pemutus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.